Bagi saya, kita Kristen ini sama, baik Katolik maupun Protestan sama. Kita ini ibaratnya kakak dan adik kandung. Jadi tidak usahlah sesama Kristen kita saling lapor-melapor. Justru yang sangat dinanti-nantikan masyarakat NTT dan masyarakat Kristen seluruhnya di tanah air ini menginginkan supaya ada orang-orang atau pemuda-pemuda Katolik maupun pemuda-pemuda Kristen melaporkan para oknum penceramah ini ke kepolisian. Karena jelas oknum penceramah yang menghina Kristen dan menghina simbol-simbol Kristen ini sudah terpenuhinya unsur-unsur pidananya. Jadi ini semua dari Flores ya. Lebih banyak orang Manggarai, agama pun Katolik. Jadi memberikan musik kepada Yeskia Lodu, agama Kristen Protestan. Ya itu tolong ditulis ya. Yang bertanggung jawab dalam mosi ini, dalam demo ini ada 6 orang sampai keseluruhan agama Katolik dari Flores kepada minta ketua DPR untuk turun Yeskia Lodu agama Kristen Protestan. Halo, jumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Seseorang yang memiliki ijazah hanya sebatas SMA dan ingin sedikit mengomentari terkait pernyataan Ketua DPRD Kota Kupang, Bapak Yeskia Lodu, yang beberapa bulan lalu sempat menyinggung soal agama Katolik dan etnik Flores. Karena kebetulan yang melakukan aksi demonstrasi yang memberikan mosi tidak percaya terhadap Bapak Yeskia Lodu adalah rata-rata mahasiswa dari Flores beragama Katolik yang berdomisili di Kota Kupang. Jadi siapa saja yang tinggal dimanapun, tinggal di mana saja, dia harus mampu beradaptasi dengan daerah yang dia tinggali. Seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa asal Flores tersebut, yang kata Bapak Yeskia Lodu itu berasal dari Manggarai, karena mereka berdomisili bertempat tinggal di Kupang dan kebetulan kuliah yang di Kupang, pasti mereka juga akan beradaptasi dengan lingkungan setempat, dengan masyarakat setempat, dan juga sesekali mungkin mengikuti aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Bukankah aksi unjuk rasa dan demonstrasi itu dilindungi oleh konstitusi? Nah, tapi lagi-lagi ini malah aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi atau kritikan terhadap pemerintah malah dibalas oleh Bapak Yeskia Lodu dengan menyinggung agama Katolik dan etnik Flores. Menurut saya ini adalah sebuah tindakan yang tidak etis, yang tidak patut dicontohi, dan mudah-mudahan saja pernyataan-pernyataan yang berbau rasial seperti ini kedepannya tidak diulangi lagi oleh Bapak Yeskia Lodu dan oleh pejabat-pejabat yang lainnya. Sudah jelas bahwa aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini berkaitan dengan birokrat, bukan berkaitan dengan agama atau jabatan agama yang diembangi oleh Bapak Yeskia Lodu, sehingga tidak layak dan tidak pantas kalau pernyataan ini malah menyinggung umat Katolik dan etnik Flores. Kami sebagai orang Flores dan agama Katolik sangat tidak setuju dengan pernyataan Bapak Yeskia Lodu. Karena pernyataan seperti ini tidak baik dan tidak patut untuk dicontohi. Karena pernyataan seperti ini bisa membuat polarisasi antara umat beragama dan bisa menimbulkan kegaduhan antara umat beragama, walaupun pernyataan ini pun tidak sempat membuat kegaduhan. Tapi, walaupun saya tidak setuju dengan pernyataan Bapak Yeskia Lodu, namun pernyataan seperti ini tidak bisa dipidanakan. Karena menurut saya dan dilihat dari undang-undang atau lebih tepatnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini tidak ada unsur pidananya ya terkait dengan statement yang disampaikan oleh Bapak Yeskia Lodu. Karena apa? Karena tidak ada unsur penghinaan terhadap agama Katolik dan terhadap etnik Flores. Namun di sisi lain, saya juga tidak sependapat dengan Ketua Komda Pemuda Katolik Provinsi NTT, Bapak Agus Payangboli, juga merupakan seorang wakil Bupati Kabupaten Flores Timur yang melaporkan pernyataan yang diduga rasial ini kepada kepolisian. Karena menurut
Bapak Agus Payongboli yang saya kutip di beberapa video mengatakan bahwa kalau pernyataan seperti ini akan menimbulkan perpecahan antar umat beragama di NTT, dan kemudian beliau ini mengingatkan kita kembali pada sekitar tahun 98 kalau tidak salah terjadi kerusuhan di NTT. Namun menurut saya pernyataan Bapak YSK Lodu ini tidak ada unsur pidananya, dan pernyataan seperti ini tidak juga menimbulkan perpecahan antar umat beragama di NTT. Karena apa? Karena tidak ada unsur pidana dan tidak ada unsur penghinaan yang dilakukan oleh Bapak YSK Lodu. Namun sayangnya kita mengharapkan supaya apa yang dilakukan Bapak YSK Lodu ini tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu diurus sampai ke kepolisian. Toh yang bersangkutan juga sudah mengklarifikasi dan sudah meminta maaf sebesar-besarnya, dan beliau juga mengatakan tidak pernah menghina atau melecehkan agama manapun, terkhususnya di sini adalah agama Katolik yang beliau singgung-singgungkan itu. Kenapa saya tidak mengharapkan supaya Ketua Komda Pemuda Katolik Provinsi NTT, Bapak Agus Payongboli ini untuk tidak perlu melaporkan kasus ini ke kepolisian? Karena menurut saya, kita kan sama-sama Kristen nih. Bapak YSK Lodu adalah umat dari Protestan, gereja Protestan, sedangkan yang pihak pelapornya adalah umat gereja Katolik. Kita kan sama-sama Kristen nih. Jadi tidak etis dan tidak baiklah kalau sesama Kristen malah kita saling lapor-melapor. Sesama Kristen kok malah saling mendahului. Itu kan tidak perlu kalau menurut saya. Alangkah baik kita memaafkan statement yang disampaikan oleh Bapak YSK Lodu, dan kita harapkan supaya kedepannya tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Kita kan sesama Kristen, Bapak YSK Lodu kan seorang Protestan, dan kita yang lain adalah Katolik. Toh sama-sama kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Tuhan kita sama, sumber ajaran kita berasal dari Alkitab yang sama. Toh untuk apa kita harus saling lapor-melapor? Justru saya di sini akan mengucapkan terima kasih yang banyak, akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan memberikan jempol yang sebanyak-banyaknya kepada siapapun, baik pemuda Katolik maupun pemuda Protestan, ketika melaporkan oknum-oknum penceramah yang menyinggung kekristenan, yang menghina agama Kristen dan simbol-simbol kekristenan, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Baik Katolik maupun Protestan sama, kita ini ibaratnya kakak dan adik kandung. Jadi tidak usahlah sesama Kristen kita saling lapor-melapor. Justru yang sangat dinanti-nantikan masyarakat NTT dan masyarakat Kristen seluruhnya di tanah air ini menginginkan supaya ada orang-orang atau pemuda-pemuda Katolik maupun pemuda-pemuda Kristen melaporkan para oknum penceramah ini ke kepolisian, karena jelas oknum penceramah yang menghina Kristen dan menghina simbol-simbol Kristen ini sudah terpenuhinya unsur-unsur pidananya. Maka ini yang pantas untuk dilaporkan dan diusut tuntas sampai masuk ke dalam penjara. Nah, itu yang kita sangat menanti-nantikan. Bukan sesama Kristen, saya ulangi lagi ya, bukan sesama Kristen malah kita saling lapor-melapor. Toh apa yang disampaikan oleh Bapak YSK Lodu pun tidak membuat perpecahan antara umat beragama di NTT, terkhususnya Protestan dan Katolik, dan juga tidak membuat perpecahan antara sesama etnik yang ada di Flobamora. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.